Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, nah sebelumnya kami dari kelompok IoT B, dan di sini kami akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan alat kami yaitu Flame Guard. Nah sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Citra Negara dan dengan NPM 2255001017 dan saya bersama teman saya. Nama saya Dian Fatana dengan NPM 221506115 dan saya Laura Mailani dengan NPM 221506171. Halo, saya Eva Neka Wijaya dengan NPM 22150611128. Baik, berikut adalah alat-alat yang kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan lumayan banyak alat-alat. Nah, mungkin di sini saya akan mulai dari baterai. Nah, di sini kita menggunakan baterai, terus kita juga menggunakan sprinkle, kita menggunakan selang, menggunakan pump water. Nah, pump water ini digunakan agar apa? Agar air yang ada di dalam sumber airnya itu bisa keluar dan tersalur kepada sprinkle-nya ini. Nah, lalu di sini kita ada relay dan di sini kita ada sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini kita gunakan untuk mendeteksi di manakah jarak atau berapa jarak antara api dan juga sensor atau alat seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada buzzer. Nah, buzzer ini digunakan untuk memberitahu bahwasannya ada api atau ada asap di daerah tertentu. Dan di sini kami juga menggunakan LED sebagai aktuator atau sebagai output dari inputan api atau asap tersebut. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan Node MCU sebagai microcontroller, dan di sini kami menggunakan sensor MQ7, dan di sini sensor MQ7 ini sebagai sensor asap ya teman-teman, dan di sini ada sensor DHT11 ini untuk mengecek suhu, dan di sini ada sensor api. Nah, inilah alat-alat yang digunakan untuk rangkaian kali ini. Saya Bismillahirrahmanirrahim ini akan sedikit menjelaskan tentang kode program yang kami gunakan. Nah, dalam penjelasan kode program ini nanti saya akan ada pembagian penjelasan di mana nanti saya bersama dengan teman saya yaitu Dian Fatona. Oke. Dapat dilihat pada kode program di mana kode program 1 sampai 8 ini merupakan sebuah define dan include, di mana define ini adalah kita mendefinisikan template ID dari Blink, kemudian template name dari Blink, dan juga token dari Blink, yang dimana define ini berfungsi agar kita ini dapat mengkoneksikan kode program yang kita buat ini pada aplikasi Blink. Kemudian yang baris kelima hingga ke-8 ini merupakan include dari library penggunaan sensor-sensor kita. Misal di sini ada sensor DHT, kemudian penggunaan microcontroller ESP8266, kemudian ada Blink-nya, kemudian menggunakan servo gitu. Nah, di baris ke-11 ini merupakan token dari Blink itu sendiri untuk penggunaannya sehingga dapat terkoneksi. Kemudian di sini ada dari WiFi yang mana kita gunakan. Di sini kami menggunakan WiFi hotspot dari Citra, teman kita sekelompok, di mana di sini baris ke-14 itu untuk penginisialisasian dari SSID-nya, kemudian baris ke-15 ini untuk passwordnya. Dan baris ke-18 hingga ke-6 juga define, di mana define ini untuk mendefinisikan pin-pin yang digunakan untuk setiap sensornya. Misal di 18 ini untuk pin MQ, ini untuk menggunakan D0, kemudian flame-nya itu menggunakan D5, kemudian buzzer pin-nya D7, kemudian LED pin-nya lagi D8, servo pin-nya itu di D6, kemudian ultrasoniknya itu di D2 dan D3, kemudian DHT-nya ini di pin D1, kemudian pump waternya itu di D4. Kemudian di sini kita juga mengatur threshold-nya, ambang-ambang batas dari setiap
eh, setiap sensornya untuk pengkondisian atau logika yang akan digunakan. Nah, di sini untuk asap sendiri thresholdnya 300, kemudian flame untuk mendeteksi itu low dan high. Dimana kalau low itu berarti kan dia off gitu ya, tidak terdeteksi flame-nya. Sedangkan kalau high berarti flame sensornya ini mendeteksi adanya api. Kemudian ada kualitasnya dari distance threshold, di mana jarak untuk menghitung jaraknya yang di sini adalah 50. Kemudian temperaturnya itu 35 dan kelembapannya itu adalah 70. Kemudian di sini ada DHT sensor setup, di mana DHT-nya itu dengan nama DHT pin, kemudian DHT yang kita gunakan adalah DHT 11. Dan kita juga menggunakan servo itu sprinkle servo. Kemudian kita masuk ke void setupnya, ke fungsinya, di mana baris ke-40 ada serial begin. Ini inisiasi dari serial monitor yang kita gunakan. Itu di sini kami menggunakan 115/200. Kemudian blink-nya itu ada, kita menggunakan alt token untuk menggunakan tadi blinknya, SSD sama passwordnya. Kemudian di sini ada pin-pin yang digunakan, pin mode yang kita gunakan. Jadi MKIM-nya itu tadi untuk asap ya, dia menerima input, kemudian flame-nya juga menerima input, kemudian buzzer pin-nya sebagai menerima output, LED pin itu sebagai menerima output, kemudian trigger pin untuk sensor ultrasonic sebagai output, kemudian echo pin-nya sebagai input, kemudian untuk pump water-nya itu dia sebagai output. Kemudian kita masuk ke inisialisasi dari state-nya, jadi buzzernya itu Norton buzzer pin, di mana digital write-nya itu LED pin-nya tuh nanti low, kemudian digital write-nya tuh pump pin-nya tuh low. Jadi kita ini memastikan bahwa pompa ini dalam keadaan mati awalnya. Kemudian untuk servonya juga sama, jadi sprinkle servo attack servo pin, kemudian sprinkle servo write 0. Ini maksudnya dalam kondisi 0 derajat. Oke, di sini masuk ke inisialisasi dari DHT sensor, DHT begin, ini dalam kurung itu. Jadi untuk penginisialisasi aja, kemudian nanti ada serial ini, dari baris ke-64 hingga ke-67, nanti dia akan ditampilkan dalam serial monitor begitu. Di fire detection system on, kemudian system is starting. Kemudian kita masuk ke fungsi load, di mana blink run, di mana ini maksudnya adalah blink kita nyalakan. Kemudian di sini diperintahkan untuk membaca nilai sensor asap, api, suhu, dan kelembapan dengan integer smoke level sama dengan analog read. Kemudian untuk membaca dari smoke levelnya dengan nama MKey 2 pin. Kemudian flame statusnya, dia ini dengan menggunakan digital read, flame sensor pin, kemudian distance-nya untuk jaraknya read ultrasonic distance. Kemudian temperaturnya DHT read temperatur, kemudian humidity-nya DHT read humidity. Kemudian menampilkan data ke serial monitor menggunakan serial print line. Ini dari baris 81 hingga ke 92. Kemudian kita mengirimkan data ke virtual pin di blink itu dengan cara blink.virtualWrite, kemudian virtual pin yang kita telah identifikasi. Di sini F1 untuk smoke level, F2 untuk temperatur, F3 untuk humidity, F4 untuk flame status, kemudian F5 untuk distance. Kemudian kita masuk ke logika yang pertama, condition pertama, di mana jika smoke level ini nilai lebih besar daripada smoke threshold-nya dan flame statusnya ini dalam keadaan hidup atau high, maka dia ini akan sprinkle servo right-nya itu akan diputar ke 90 derajat, kan yang awalnya adalah 0 derajat. Kemudian kita digital right, menulis LED pin-nya itu dalam keadaan low, jadi LED pin-nya itu dalam keadaan mati. Kemudian play fire alarm, jadi itu menghidupkan buzzer-nya. Kemudian digital right ini kita menghidupkan pump-nya.
Nah, nanti dia akan menampilkan fire alert, smoke and flame detect ini pada serial monitor. Kemudian kalau kita untuk kirim ke blinknya itu ada fire alert, smoke and flame detect, everything sprinkle. Kemudian kondisi keduanya itu di mana smoke levelnya itu lebih dari smoke threshold. Maka dia akan menghidupkan buzzernya, kemudian dia akan mematikan LED pin-nya, jadi LED pin-nya tetap dalam keadaan mati, kemudian sprinkle servo right-nya itu 0, dia jadi kembali ke posisi awal, yaitu 0 derajat. Kemudian digital right-nya itu juga dalam keadaan low, jadi mematikan dari si pompanya. Nah, ini yang akan ditampilkan di secara monitor. Kemudian kalau di blinknya itu ada smoke warning, high smoke level detect. Oke, untuk kondisi yang ketiga yaitu flame status sama dengan high, di mana digital right-nya ini dia akan menghidupkan LED-nya, kemudian mematikan dari buzzernya, kemudian servonya ini tidak bergerak ataupun dalam keadaan 0 derajat, dan pumpnya ini atau pompanya itu dalam keadaan mati atau low. Kemudian ditampilkan pada secara monitor itu system is normal, no fire or object detect. Kemudian pada blinknya itu akan mengirimkan sebuah informasi proximity warning, object detect at close distance. Kayak gitu. Nah, untuk pengkondisian selanjutnya dan penjelasan selanjutnya itu akan diterangkan oleh rekan saya di Fatona. Baik semuanya, di sini saya Dian Fatona akan menjelaskan lanjutannya dari kodenya, yaitu selanjutnya terdapat kondisi else if atau di baris ketiga 2, di mana di sini kondisinya jika temperatur atau suhunya itu lebih tinggi dari temperatur threshold, maka dan humidity-nya atau kelembabannya itu lebih tinggi dari humidity threshold-nya, atau suhu dan kelembabannya itu terlalu tinggi, maka sistemnya itu akan menyalakan LED, kemudian si buzzernya akan menyala atau play fire alarmnya akan menyala, dan si pump airnya atau uh, relay akan menghidupkan si pompanya, sehingga nanti sprinkle-nya akan menyala. Nah, kemudian pada serial monitor itu nanti akan mencetak atau mencetak output warning high temperature and humidity detected. Dan pada aplikasi Blinknya akan mencetak seperti ini, temperatur, humidity warning, kemudian high temperature and humidity detected. Nah, kondisi selanjutnya yaitu else if, jika distance atau jaraknya dari si sensor ultrasonic ini lebih kecil dari distance threshold-nya, atau objek terdeteksi di bawah jarak threshold yang sudah ditentukan di atas tadi, maka si serial monitor akan mencetak output warning flame detected. Nah, di sini juga akan menyalakan LED pin-nya dalam kondisi high, kemudian juga akan menyalakan pompa airnya atau menghidupkan relay-nya. Jadi pompa pinnya high, kemudian juga buzzernya menyala dengan frekuensi 1000 Hz, dan juga dengan selama 500 second atau delay 500, dan digital right ini untuk dan pompa air ini mati. Jadi menyalakan menyalakan LED, kemudian pompa air nyala, buzzer nyala, mati. Jadi terus pompa airnya mati, pinnya mati, buzzernya mati, LED-nya mati. Jadi bergantian gitu. Nah, jika ini di serial monitor yang mencetak warning flame detected, nah nanti di blinknya akan mencetak output fire alert, smoke and flame detected, activating sprinkle. Jadi akan menghidupkan sprinkle maksudnya ya. Nah, kondisi selanjutnya pada baris ke-53 itu ada kondisi jika flame statusnya itu sama dengan low. Jadi tidak ada api.
yang terdeteksi. Jadi apinya nggak nyala nih. Nah, pada kondisi ini itu buzzernya mati, kemudian digital light-nya atau LED-nya itu lampunya akan mati juga, dan sprinkle-nya itu di posisi awal atau mati, dan lampu airnya juga mati. Jadi mati semua. Serial print-nya atau pada monitornya itu akan mencetak kalimat "System is normal, no fire or object detected" gitu. Kemudian pada blinknya akan muncul notifikasi yaitu "System is normal, no fire or object detected". Kemudian di jeda atau delay-nya ada 1000 second. 1 detik atau 1000. Kemudian terdapat function atau fungsi untuk membaca jarak atau membaca jarak dari sensor ultrasonic atau HCSR04-nya. Sini ada integer dengan nama rate ultrasonic distance. Kemudian dia akan track pin-nya low, kemudian delay mikrosecond-nya sebanyak 2. Kemudian digital rate-nya itu track pin-nya high, kemudian delay lagi mikrosecond 10 sebanyak 10, dan digital rate lagi track pin-nya low. Kemudian untuk long duration-nya atau waktu perjalanan pulse-nya atau pulsanya itu dengan definisikan long duration sama dengan pulse in ecopin height. Kemudian juga untuk jaraknya itu integer, pakai integer distance sama dengan duration dikali 0,034/2. Itu untuk mengkonversi jarak waktu ke jarak, jadi waktu kemudian ke jaraknya, kemudian di return distance. Nah, selanjutnya itu ada baris ke 181 ini. Itu fungsi untuk memainkan suara alarm kebakaran atau buzzernya. Sini namanya itu play fire alarm, nama buzzernya. Jadi void play fire alarm. Kemudian tipe datanya integer, high tone-nya itu 2000. Jadi tadi kan di atas ada kondisi buzzer nyala. Jadi kalau high, jadi dia ini integer high tone itu untuk 2000 Hz. Kemudian kalau low itu adanya 1000 di frekuensi rendah, dan durasi tiap nadanya itu ada 200 milisecond. Nah, selanjutnya pada baris ke 187 sini ada nada alarm bergantian. Nah, dan nada alarm bergantian ini menggunakan fungsi for loop di mana inisialisasinya itu I-nya mulai dari 0, kemudian kurang dari 5, dan untuk perulangannya itu increment. Jadi ketika tone, jadi diulang sebanyak 5 kali ya. Jadi tone buzzer high tone atau frekuensi tinggi, dia akan menyalakan durasi ini. Durasi itu ngambil dari sini, push in ecopin height. Kemudian dia delay dengan mengambil duration, kemudian dia tone, lanjut ke tone, buzzer pin low tone. Low tone ini ke frekuensi rendah. Kemudian dia mainin lagi durasinya, kemudian dia mengulangi lagi sampai dengan increment I++ gitu ya. Dan sampai dengan kurang dari 5. Jadi 0 sampai 5 itu sebanyak 5 kali. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang dari 5 berarti sampai 4 ya. Jadi ulang alarm ini selama 5 kali aja. Nah, setelah itu kalau udah berhenti nih di 5 kali pengulangan, dia akan noton buzzernya. Jadi nanti setelah misalkan apinya menyala, dia menyalakan buzzer sebanyak 5 kali, jadi durasi tinggi, habis itu ke rendah, tinggi rendah sebanyak 5 kali, dan habis itu dia noton atau buzzer-nya low gitu. Nah, di sini pastikan buzzer berhenti setelah alarm selesai. Gitu. Jadi itu saja mungkin perkodeannya, langsung saja ke pendemoannya.
Oke, sekarang kita masuk ke demonstrasi alatnya nih. Jadi di sini kita udah punya codingan yang udah kita buat untuk dimasukkan ke ESP8266-nya. Nah, ini adalah kode yang kita buat. Kemudian ini juga ada alat-alat yang sudah kita buat tadi, yang siap kita demonstrasikan. Nah, di sini kenapa LED-nya hidup padahal belum ada api yang menyala? Itu karena memang defaultnya kami buat lampu itu tetap menyala walaupun tidak ada api. Kita coba aja langsung ya. Oke, jadi sekarang kita akan mencoba mendeteksi apinya. Nah, pada saat apinya hidup nih, ada api kan yang muncul, maka LED dan buzzernya ini akan hidup. Bisa dilihat lampunya akan kedap-kedip dan buzzernya akan berbunyi. Selanjutnya, di sini di kode kita, tepatnya serial monitor kita itu bisa dilihat bahwa ada peringatan warning kalau misalnya api terdeteksi. Dan flame status 0 ini kami buat artinya ada api yang terdeteksi. Nah, kemudian ini adalah blink yang sudah kita buat. Di sini bisa masuk temperatur sama humidity-nya. Dan flame detection-nya tadi kan kita lagi ngidupin api kan, jadi dia langsung on gitu. Dan ini adalah distance, adalah jarak api ke sensor tersebut. Nah, jadi ini kan udah nih flame detection-nya udah terdeteksi, berarti ada api. Terus jarak apinya juga udah. Kemudian ini kita buka notifikasinya dulu. Nah, di sini notifikasinya itu bahwa ada kebakaran. Nah, di sini kan ada kebakaran tuh. Smoke and flame detected. Kemudian kita aktifkan sprinkle-nya. Nah, oleh sebab itu sprinkle-nya juga hidup. Oke. Sekian penjelasan mengenai demonstrasi alat kami yaitu Flame Guard. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun.